Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Wahyudi dengan NIM 4152012042. Video ini diperuntukkan untuk tugas besar satu saya pada mata kuliah Wireless Network Mobile. Oke teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan pada 5G. Slide pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga latar belakang terhadap teknologi 5G. Definisi dari 5G ini adalah 5G adalah teknologi dari generasi kelima atau teknologi terbaru di mana 5G ini adalah teknologi komunikasi nirkabel atau tanpa kabel yang menjanjikan kecepatan dan kapasitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi sebelumnya atau 5G. Di mana 5G ini menggunakan spektrum frekuensi yang lebih luas dan teknologi yang paling baru seperti Massive MIMO atau multiple input, multiple output, dan juga teknologi seperti network slicing dan edge computing, di mana ini untuk mendukung konektivitas yang lebih baik dan mempercepat transfer data. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari teknologi 5G, di mana 5G ini diperkenalkan pada awal tahun 2020-an, di mana 5G ini disebut sebagai revolusi konektivitas karena membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan berkoneksi nantinya. Lalu 5G ini dibangun di atas keberhasilan jaringan sebelumnya atau 4G. Namun memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kecepatan, latensi rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Nah, 5G ini diharapkan dapat memfasilitasi teknologi seperti Internet of Things atau IoT, dan juga penggunaan augmented reality, dan juga penggunaan VR atau virtual reality, dan aplikasi real-time lainnya. Nah, di 5G ini juga menawarkan kemampuan untuk menghubungkan miliaran perangkat secara bersamaan, dan juga ini tuh memungkinkan untuk aplikasi seperti telemedis dan mobil otonom. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang generasi sebelumnya. Nah, di generasi sebelumnya terdapat generasi awal yang disebut 1G, di mana 1G ini diperkenalkan pada tahun 1980-an. Dan 1G ini adalah teknologi analog pertama untuk komunikasi seluler, di mana pada 1G ini hanya bisa suara aja yang keluar. Bertukar datanya hanya suara aja. Di mana pada kualitas 1G ini masih buruk dan juga panggilannya masih terbatas. Di mana juga di 1G ini kecepatan transfer datanya masih sangat rendah. Lalu berevolusi ke generasi kedua, atau kita sebut 2G. Nah, 2G ini muncul pada akhir 1980-an atau pada awal 1990-an, di mana pada perkembangannya, jaringan 2G ini menuju ke sistem digital, di mana yang awalnya kan di 1G ini kan masih analog. Nah, di 2G ini perkembangan menuju ke sistem digital. Nah, di 2G ini mendukung pesan teks dan suara digital yang lebih baik, di mana terdapat jaringan TDMA dan CDMA. Lalu ada generasi selanjutnya, yaitu 3G. Di 3G pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2000-an, di mana 3G ini mengenalkan data yang lebih cepat dan akses internet mobile. Nah, kemampuan 3G ini seperti bisanya video call dan penggunaan data mobile yang semakin populer. Jadi pada tahun tersebut baru bisa kita melakukan video call karena memang transfer datanya jauh lebih besar, dibutuhkan transfer data yang jauh lebih besar. Di 2G tersebut hanya dapat berkomunikasi melalui suara ke digital, namun belum secepat di 3G, kurang lebih seperti itu. Nah, di generasi selanjutnya itu di 4G. 4G ini muncul pertama kali pada tahun 2010-an, dan 4G ini juga dikenal sebagai teknologi long term evolution atau biasa kita singkat LTE, di mana kecepatan internet pada 4G ini jauh melebihi kecepatan pendahulunya. Nah, 4G ini juga memungkinkan layanan streaming video dan aplikasi yang canggih, dan di mana semua sejarah jaringan seluler ini menunjukkan perjalanan evolusi dari teknologi analog yang awalnya itu dari analog menuju digital. Nah, yang darinya suara menuju ke data, dan yang dari kualitas panggilan terbatas hingga pengalaman internet yang lebih canggih. Oke, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan jaringan 4G dan 5G, di mana saya sudah mencatat beberapa poin yang menarik. Poin pertama, perbedaan yang paling mencolok yaitu di sisi kecepatan. Nah, kecepatan 4G ini up to 100 Mbps hingga 1 gigabit per second. Dan 5G ini jauh lebih cepat, bahkan sekitar 10 kali lebih cepat ketimbang 4G, di mana up to 10 GB per second. Lalu, selain kecepatan juga ada latensi.
Latensi ini adalah waktu yang diperlukan dari perangkat A ke perangkat B itu sekitar berapa ms, satuannya milidetik, atau bisa disingkat ms. Nah, di 4G ini latensinya ini 20 hingga 30 milidetik. Yang ini sebenarnya sudah cukup baik, tapi ini kan up to, bukan berarti segitu-gitu terus gitu. Jadi bisa jadi di atasnya. Namun maksimalnya hingga 20 saja. Nah, di 5G ini dia bisa mencetus 1 hingga 10. Itu cukup rendah, dan itu sangat bagus. Semakin rendah akan semakin bagus karena input lag-nya akan semakin menurun. Lalu yang ketiga itu ada kapasitas. Nah, di 4G ini kapasitasnya masih terbatas. Karena terbatas, ini bisa terjadi kemacetan jaringan. Dan dimana di teknologi terbarunya atau 5G, permasalahan ini sudah dibenarkan, di mana kapasitas yang disediakan oleh 5G ini mampu menangani yang lebih banyak, sehingga teknologi jaringan 5G ini dapat menghubungkan banyak perangkat. Lalu yang keempat ini adalah kemampuan dalam konektivitas. Di 5G ini, di mana 5G ini baik di daerah perkotaan dan perdesaan. Sedangkan di 5G ini implementasinya, kemampuan konektivitasnya lebih baik di daerah perkotaan dan perdesaan, di mana 5G ini mendukung konektivitas IoT dan teknologi canggih. Lalu poin selanjutnya, penggunaan spektrum frekuensi. Nah, ada perbedaan signifikan dalam penggunaan spektrum frekuensi, di mana 4G menggunakan frekuensi yang rendah, seperti 700 MHz, 800 MHz, dan 2,6 GHz. Nah, di 5G ini menggunakan spektrum yang lebih tinggi ketimbang 4G, di mana si 5G ini menggunakan spektrum 3,5 GHz, 26 GHz, sampai 28 GHz. Itu di mana cukup tinggi. Lalu poin selanjutnya, aplikasi dan penggunaan. Di mana 4G ini biasanya aplikasi dan penggunaannya itu mencakup streaming video, mengunduh file, dan media sosial. Di 5G ini ada upgrade, di mana kita dapat menautkan beberapa kendaraan otonom, IoT, terus juga VR, dan juga augmented reality. Dan selanjutnya, ada poin ketersediaan. Di 5G ini ketersediaan secara luas di banyak negara, karena memang teknologinya sudah cukup lama, 2010-an. Jadi teknologi ini sudah diadaptasi oleh banyak negara. Dan sedangkan di 5G ini masih baru diperkenalkan, sehingga secara proses ketersediaannya masih bertahap dalam masa pengembangan. Lalu selanjutnya itu ada compatible perangkat. Nah, di 5G ini banyak perangkat yang mendukung 4G. Sedangkan di 5G ini masih tahap awal, belum tersedia secara luas. Dan juga untuk 5G, untuk beberapa handphone, itu membutuhkan spesifikasi khusus, karena di SoC atau sistem on chip mereka itu tertanam antena yang akan menangkap sinyal 5G tersebut. Jadi masih tahap awal. Lalu selanjutnya ada infrastruktur, di mana 4G ini menggunakan infrastruktur telah dibangun dengan baik, karena memang sudah lama, sudah teknologi sebelumnya. Lalu di infrastruktur 5G ini masih dibangun dan masih diperluas, masih tahap pengembangan lagi-lagi. Nah, di sisi keamanan, di 4G ini, keamanannya sebenarnya cukup baik, tapi masih rentan terhadap serangan. Masih ada kekurangan dalam segi keamanan. Nah, kekurangan ini akan diperbarui oleh teknologi selanjutnya, yaitu 5G, di mana fitur keamanannya akan lebih baik ketimbang terdahulunya, di mana enkripsinya menggunakan yang lebih kuat. Lalu, dari sektor biaya. Nah, 4G ini biayanya ini cukup bervariasi tergantung pada paket data dan operator jaringan. Di 5G, ini masih mungkin lebih tinggi karena masih dalam tahap pengembangan. Dan biasanya tuh di awal memang akan cenderung lebih mahal di awal. Tapi di akhirnya akan lebih murah, karena memang teknologi kurang lebih siklusnya atau fasenya seperti itu. Mahal di awal dan murah di akhir gitu. Dan dampak pada lingkungan. 4G ini dampak pada lingkungannya cukup rendah, tapi menggunakan energi yang cukup signifikan. Sedangkan di 5G ini diharapkan bisa jauh lebih efisien dan berdampak rendah pada lingkungan. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan keamanan pada jaringan 5G, di mana saya sudah mencatat 4 poin menarik tantangan dan keamanan jaringan 5G. Poin pertama ini tentang implementasi jaringan 5G, di mana 5G ini memerlukan peningkatan infrastruktur fisik, alokasi frekuensi, dan radio yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ini
Tantangannya ini kita butuh pelindungan privasi pengguna yang cukup baik, di mana ini mencakup pengaturan kebijakan privasi yang cukup ketat, enkripsi data, dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah atau pelanggaran data, di mana kita sebagai customer atau sebagai pengguna ini menginginkan kebijakan privasi yang ketat, di mana mencakup enkripsi data, pelindungan data, dan semuanya itu dijamin. Lalu juga ada tindak lanjutkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga diharapkan terminimalisirkan pelanggaran data. Lalu yang ketiga ini, potensi dampak radiasi elektromagnetik yang lebih tinggi dari jaringan 5G pada kesehatan manusia. Tetapi peraturan dan pedoman ketat diperlukan untuk memastikan penggunaan yang lebih aman. Seperti yang sudah kita bahas selanjutnya, jaringan 5G ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, frekuensi jauh lebih tinggi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan pada manusia. Dan ini perlu dikaji ulang apakah ini akan berdampak pada manusia atau tidak. Dan semoga dalam implementasinya tidak akan merugikan dari segi kesehatan manusia. Lalu poin keempat ini penting untuk menyediakan informasi yang transparan kepada publik tentang bagaimana teknologi 5G diimplementasikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan use case jaringan 5G, di mana saya sudah menambahkan 4 use case. Yang pertama ini use case tentang smart city atau kota pintar, di mana pada smart city ini 5G memungkinkan kota menjadi lebih cerdas dengan menghubungkan berbagai perangkat ke dalam sistem jaringan yang lebih cepat dan handal. Nah, contoh penggunaannya pada 5G ini, di mana kota cerdas ini akan menggunakan sistem transportasi yang terhubung, lalu juga sistem trafik atau lalu lintas di jalanan itu juga bisa terhubung ke jaringan 5G ini. Lalu juga dalam sisi keamanan yang lebih baik dan juga manajemen limbah yang lebih efisien. Lalu selanjutnya ini ada di sisi kesehatan atau telemedis. Nah, 5G ini memungkinkan dokter dan pasien untuk terhubung secara real-time melalui video dan audio yang berkualitas tinggi. Di mana contoh penggunaan 5G ini di bidang medis atau kesehatan adalah dokter dan juga pasien dapat berkonsultasi jarak jauh. Jadi si pasien ini tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit, terlebih lagi untuk beberapa orang yang tinggalnya jauh dari rumah sakit ataupun pusat kesehatan lainnya. Dan juga yang paling menarik ini adalah dokter dapat melakukan operasi jarak jauh. Ya, karena barusan juga kita sudah bahas, latensinya rendah. Jadi memungkinkan perangkatnya itu akan jauh lebih responsif, dan operasi jarak jauh ini sangat dimungkinkan pada masa depan nantinya. Lalu yang ketiga ini ada use case tentang augmented reality atau AR dan juga virtual reality atau VR, di mana 5G ini memungkinkan pengalaman AR maupun VR yang lebih lancar dan realistis. Nah, di contoh penggunaan 5G di bidang AR dan VR adalah game, film, dan simulasi pelatihan. Dan ini akan mengubah juga bagaimana cara kita berinteraksi nantinya menggunakan VR maupun AR. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini di bidang otomatisasi industri. Di 5G ini memungkinkan mesin dan perangkat untuk terhubung dan juga berkomunikasi secara real-time, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di mana contoh penggunaan 5G di bidang otomatisasi industri adalah manufaktur, pertanian, dan transportasi, di mana semuanya akan serba internet, bisa dilakukan jarak jauh, remoting, dan juga bisa termonitor dengan baik. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan. Kesimpulan pertama, 5G ini menawarkan keunggulan, di mana membawa kecepatan yang lebih tinggi, kapasitas yang luar biasa, latensi rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan miliaran perangkat. Dan ini memungkinkan pengguna dapat menikmati undahan lebih cepat, streaming berkualitas tinggi, dan pengalaman real-time yang jauh lebih baik. Lalu, terdapat juga tantangan nih di jaringan 5G ini, di mana tantangannya dalam mengimplementasikan jaringan tersebut. 5G ini melibatkan kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan dampak potensial pada kesehatan manusia. Di mana tantangan ini akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengadopsi 5G, di mana kita harus mengatasi tantangan ini agar sukses dalam implementasi ataupun adopsi dalam teknologi tersebut.
Lalu yang ketiga ini ada peluang. Di sisi peluang ini, 5G membuka peluang besar untuk berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, kesehatan, pendidikan. Nah, di mana ini memungkinkan inovasi baru seperti Internet of Things atau IoT, lalu juga ada augmented reality, lalu juga ada virtual reality, di mana kita akan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Lalu selanjutnya ada transformasi digital. Dengan jaringan 5G, 5G ini pendorong utama dalam transformasi digital. Ini membantu menciptakan ekosistem yang lebih canggih, efisien, dan terkoneksi yang yang paling penting dalam menghadapi tantangan dan kesempatan di era digital. Lalu selanjutnya ini 5G memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. Nantinya ketika 5G sudah diadopsi dan sudah diimplementasikan, cara kita hidup dan bekerja sepertinya akan berbeda ketimbang zaman sekarang. Lalu yang terakhir, konektivitas masa depan, di mana dengan jaringan 5G ini kita akan lebih terhubung daripada sebelumnya. Ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan bermain, tetapi juga membantu membangun kota yang cerdas, rumah cerdas, dan perangkat yang mendukung kehidupan modern. Oke, kita masuk ke penutup. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.